wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Inggih kinurmatan Pak Setyo Purwanto nggih sampun muncul kalau wau. Sugeng rawuhipun Pak Slamet, Mas Doni dan lintu-lintunipun inggih setelah kita bertahmid dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, monggo kita niatin untuk mengawali kegiatan virtual dalu menika ingkang kajadwal badhe dawuh panjenenganipun Pak Setyo Purwanto dengan tema niat dalam amal soleh. Ya, seperti pembelajaran dari hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedudukan niat, posisi niat dalam sebuah amal adalah suatu mutlak yang harus kita kerjakan. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyah walikulli imri'in ma nawa. Sungguh amal-amal kebajikan itu hanya tergantung pada niatnya. Ya, untuk memberi nilai eksistensi amal soleh kita adalah tergantung niat yang terdalam dari kita. Niat adalah iradatul lisai, dorongan yang muncul dari dalam, yang tahu kita hanya kita dan Allah. Maka sebenarnya untuk bagi kita yang sudah tenggelam dalam sadar Allah, mendahulukan Allah. Sadar Allah adalah merupakan jalan untuk meraih ikhlas yang tarku ikhlas yang benar-benar. Karena kalau yang penting dalam sadar Allah itu Allah first, ya Mas Deni. Mendahulukan Allah. Kalau syariat itu niat itu sindalukan aku tuh. Aku berniat loh. Tapi kalau orang yang sadar Allah sudah mendahulukan Allah, itu semua aktivitasnya adalah amal soleh. Untuk bisa panjang kita melihat kedudukan niat dan amal soleh kita, marilah pada malam hari ini panjenenganipun Pak Setyo Purwanto paring dawuh dan memberi pencerahan kita tentang niat dalam amal soleh ini. Dan juga teknik-teknik bagaimana bisa memberi cambuk dalam sebuah amaliyah kita dengan membuatkan agenda realitas amal soleh kita yang merupakan proyek-proyek dalam hidup kali ini. Untuk itu, monggo Pak Pur kersa paring dawuh. Nyemangaken Pak Pur.
Nggih, Mbah, matur nuwun. Langsung niki nggih, Mbah. Nggih. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya mengajak Bapak Ibu untuk memuji, memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih Mbah Yayin, Pak Dokter, Mas Doni, dan rekan-rekan di Jawa Timur terutama yang menyelenggarakan program acara rutin ya Mbah. Dan semua rekan-rekan yang sudah hadir di Google Meet untuk pada malam hari ini. Terima kasih undangannya yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada malam hari ini. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Mbah Yayin terkait dengan niat dalam beramal, sangat betul sekali Mbah, betul bahwa innama a'malu biniyat. Semuanya itu tergantung dari niat. Jadi ini menjadi satu poin penting Bapak Ibu. Nah, karena semua tergantung dari niat, berarti amal itu ya kalau anak-anak itu tergantung kepada orang tua, berarti kan orang tua itu sangat penting kan gitu Pak. Induk, semuanya bergantung pada induknya. Berarti induk ini kan sangat penting ya Bapak Ibu ya. Kalau apalagi, jadi tempat bergantung itu menjadi sangat penting. Tergantung artinya niat ini menjadi satu hal yang sangat penting dan harus kita perhatikan gitu loh. Jadi beramal itu tidak waton. Waton itu tidak hanya asal-asalan. Terus aku sholat gitu. Enggak begitu. Tergantung dari niatnya. Jangan-jangan sholat tidak karena Allah kan gitu. Ya, jangan-jangan sholatnya tidak karena Allah, tapi karena yang lain. Aku sedekah. Tidak sekedar sedekah gitu. Niat dulu. Jadi sedekahnya itu karena Allah. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi mari kita bahas tentang niat. Jadi niat itu mengiringi sebuah perbuatan. Jadi an-niyatu qasdisy mengiringi sebuah perbuatan. Qasdisy muqtarimah bi fi'lihi atau apa gitu ya, bahasa Arabnya ya, pengertian daripada niat itu. Nah, Bapak Ibu, niat ini bisa kita buat sebuah rencana. Jadi misalnya hari ini saya akan silaturahmi ke tempat Mbah Yayin. Nah, itu direncana jam berapa saya mau ke tempat Mbah Yayin. Atau yang sering Bapak Ibu misalnya sholat tahajud. Saya ini misalnya ini mau tidur ya Bapak Ibu. Saya mau sholat tahajud jam 3. Itu anehnya jam 3 itu terbangun Bapak Ibu.
Ya kan? Jam 3 itu terbangun karena apa? Niat. Jadi niat itu tidak hanya pada saat melakukan perbuatan, tapi juga bisa direncanakan agar menjadikan perbuatan itu lebih baik. Maka Allah dalam satu firman-Nya, wa makaru wa makarallah wa huwa khairu makirin. Wa makaru wa makarallah wa huwa khairu makirin. Buatlah rencana. Jadi perintahnya Allah itu buatlah rencana. Tapi rencana Allah lah yang akan berjalan. Jadi rencana Allah itu yang akan berjalan. Wa makaru wa makar. Tapi perintah buat rencana itu ada. Gitu loh. Jelas itu. Wa makaru wa makar. Wa huwa khairu makirin. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berencana agar niat baik kita itu dapat terlaksana dengan baik. Ingat Pak. Seperti acara malam ini. Saya ditelepon Mbah Yayan mungkin sudah seminggu yang lalu untuk mengisi acara ini. Kenapa kok saya dihubungi seminggu yang lalu? Tidak jam 8 tadi. Coba kalau saya dihubungi Mbah Yayan jam 8 kurang 2 menit gitu. Kan gelagapan saya mengisi ini materi di sini gitu kan. Tapi seminggu yang lalu artinya apa? Mbah Yayan memberikan kesempatan saya untuk berniat mencatat di agenda saya bahwa tanggal 11 pukul 8 saya mengisi di majelis ini. Nah, artinya bahwa saya bisa mempersiapkan sehingga ketika nanti jam 8 tanggal 11 Februari saya lebih siap. Jadi semuanya itu Bapak Ibu, niat itu sebaiknya kalau itu bersifat tidak mendesak itu direncanakan. Ngerti ya? Jadi niat itu kalau tidak mendesak itu sebaiknya direncanakan. Nah, bentar. Ya, baik. Boleh saya presentasi ini ya, share slide-nya ya. Windows ini share. Sudah kelihatan Bapak Ibu yang saya sharekan? Sudah Pak. Sudah Pak. Tapi kecil banget ya. Nah. Kecil banget. Iya. Enggak apa-apa, nanti saya bagikan gitu, Pak. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kalau niat itu tidak mendesak. Nah, kalau niat perbuatan itu tidak mendesak, maka rencanakan, direncanakan kalau itu tidak mendesak. Ya, misalnya pengajian seperti ini saya rencanakan, Pak. Sudah saya tulis di agenda saya semenjak Mbah Yayin itu memberitahu saya untuk mengisi mengisi majelis ini gitu. Saya rencanakan. Nah, kenapa saya rencanakan? Agar saya punya kesiapan. Pada malam hari sebelum tidur, saya merencanakan untuk sholat tahajud. Jadi sebelum tidur itu, saya kadang-kadang mencatat, saya bangun jam 3 untuk sholat tahajud. Itu saya tidur jam 1 pagi ya, jam 1 pagi. Jam 4 itu jam 3 itu ya bangun. Jam 4 itu sholat subuh, jam 4 itu ya bangun. Kalau mendekati adzan kan jam 4. Bangun, Pak. Kenapa? Itu saya rencanakan.
kegiatannya tidak mendesak karena subuhnya masih 3-4 jam ke depan. Nah, itu kalau Bapak melihat itu, ini ada amanah yang penting tidak mendesak. Jadi itu kita rencanakan. Nah, inilah Bapak Ibu perintah Allah, wa makaru wa makarallah wa huwa khairu makirin. Buatlah rencana, tapi nanti rencana Allah itu yang akan berjalan. Nah Bapak Ibu, di dalam kita beragama, terutama kita ini menjalankan ibadah-ibadah ini harus kita rencanakan. Minimal itu adalah rukun Islam. Apa rukun Islam itu Bapak Ibu? Syahadat sudah. Sholat. Nah, sholat ini perlu kita rencanakan Bapak Ibu. Ya, perlu kita rencanakan. Maka saya mengajukan sebuah metode. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan sharing saya ini ya, tentang rencana harian iman amal soleh yang saya singkat dengan RIAS, RHIAS, RIAS, rencana harian iman amal soleh. Jadi ini adalah rencana iman untuk peningkatan iman dan amal soleh kita Bapak Ibu. Yang paling penting adalah kewajiban kita di dalam menjalankan ibadah. Karena itu nggak bisa ditawar. Apa? Sholat. Jadi sholat itu kita tulis pertama kali di sini nih Bapak Ibu. Nah, kita tulis di sini nih. Kita tulis di sini. Misalnya jam 12 ini sholat duhur. Jam 3 ini langsung saya tulis Bapak Ibu. Misalnya jam 12. Nah, ini saya tulis sholat duhur. Kemudian jam 3 ini sholat asar. Jam 6 sholat maghrib. Jam 7 sholat isya. Itu wajib. Ini ditulis Bapak Ibu. Agar kita nanti punya alarm tubuh kita. Jadi kalau kita sudah menuliskan bahwa jam 12 kita ini sholat duhur, maka jam 12 kurang 1/4 itu kita sudah diingatkan sama alam bawah sadar kita itu yang memang itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita untuk keperluan-keperluan yang secara otomatis gitu Bapak Ibu. Jadi bawah sadar ini kan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita isi alam bawah sadar kita dengan hal-hal yang positif, dengan niat-niat yang baik. Maka nantinya ketika akan terjadi itu akan kita laksanakan, itu sudah diingatkan sebelumnya. Saya mau sholat jam 12. Tulis saja jam 12 saya sholat. Ini adalah rencana untuk peningkatan iman dan amal soleh. Jadi saya merencanakan ini karena ini penting dan tidak mendesak. Kok tidak mendesak? Iya, karena merencanakannya itu di pagi hari ya Bapak Ibu. Di pagi hari jam selepas subuh jam 5 saya merencanakan jam 12 saya sholat. Nah, kemudian yang lain itu saya tulis sesuai dengan kegiatan amal soleh saya, apa yang bisa saya perbuat untuk hari ini. Jam 7 saya ngantar anak sekolah, ya tulis jam 7 ngantar anak sekolah. Karena itu adalah amal soleh saya.
amanahnya anak, ini Bapak Ibu, amanahnya anak, tandanya jam 7, perintahnya antar ke sekolah. Maka jam 7 saya tulis di sini, ngantar anak sekolah. Loh, itu amal soleh Bapak Ibu. Jadi amal soleh itu tidak hanya sholat, tidak hanya wirid, tidak hanya zikir, tidak hanya baca Quran ya. Tapi ngantar anak sekolah itu amal soleh, bernilai ibadah. Karena apa? Kenapa kok kamu mengantar anak sekolah? Karena saya diperintah Allah. Jadi bukan karena anak, bukan karena sekolahnya, tapi saya ngantar anak itu karena diperintah oleh Allah. Loh, kok kamu tahu kalau diperintah Allah? Iya, karena jelas tandanya dan jelas amanahnya. Nah, itu. Amanahnya anak. Loh, anak ini yang nitipi Allah. Ya kan Bapak Ibu? Saya dititipi anak oleh Allah, maka perintahnya itu mengantar anak sekolah. Apalagi Bapak Ibu, misalnya nyuci baju. Loh, nyuci baju itu amal soleh Bapak Ibu. Itu perlu kita rencanakan, itu perlu kita niatkan. Saya nyuci baju jam 7.30, saya tulis aja di sini. Ngantar anak sekolah, nyuci baju. Karena sekolahnya dekat, mungkin 30 menit aja sudah pulang pergi, sudah bisa. 7.30 saya nyuci baju. Nyucinya pakai mesin cuci. Ya, kok enggak istrinya? Oh enggak. Nyuci baju itu amal soleh saya. Ya, mana ya? Nah, terserah Bapak Ibu, tergantung kondisinya masing-masing gitu. Bapak nyuci baju itu adalah amal soleh gitu. Amal soleh itu adalah perbuatan yang disertai dengan keimanan kepada Allah. Makanya amal. Bagaimana kalau mencuci tapi itu tidak didasarkan karena Allah, didasarkan karena bajunya kotor atau bajunya habis, itu bukan amal soleh, ya amal gitu aja, tapi tidak soleh. Karena apa? Tidak didasari oleh keimanan. Nah, ini Bapak Ibu, di dalam rias ini, RHIAS, Rencana Harian Iman Amal Soleh, di sini ada kolom namanya aktivator iman Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu kalau melihat, kelihatan ya Bapak Ibu, ini ada kolom namanya aktivator iman. Aktivator iman itu adalah cara kita bagaimana dapat mengaktifasi iman. Yang pertama dengan zikir nafas, sadar Allah. Semakin sering kita berzikir nafas sadar Allah, maka keimanan itu semakin kuat. Ya, maka perlu kita jadwalkan juga Bapak Ibu, jam berapa kita mau DN. Oh, selepas sholat, tulis aja selepas sholat DN 15 menit gitu Bapak Ibu. Jam 12 ini kita tulis setelah ini sholat zuhur saya zikir nafas 15 menit. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah direncanakan begitu, habis duhur, sholat duhur, wirid dan doa dan sholat sunnah, pasti langsung teringat. Oh iya, saya harus melakukan zikir nafas. Karena Bapak Ibu, amal soleh tanpa disertai dengan keimanan yang kuat itu berat Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau sudah kedatangan malas itu sudah berat. Zikir nafas 5 menit aja semua gitu. Bahkan sholat yang terang-terang itu wajib aja Bapak Ibu. Kalau tidak direncanakan, itu bisa molor-molor Bapak Ibu. Betul nggak? Sudah dengar perintahnya, sudah dengar adanya, nanti mundur terus gitu. Nah, kalau direncanakan, insya Allah ini membantu untuk sholat lebih tepat waktu. Bukan tepat waktu, awal waktu. Nah, gitu ya. Lebih di awal waktu. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian aktivator iman yang kedua itu ada senam zikir nafas. Nah, ini
Bapak Ibu bisa nanti membuka video saya tentang senam zikir nafas. Jadi senam zikir nafas itu untuk ya amanahnya tubuh tadi, amanahnya tubuh senam, tapi simpel senamnya gitu, diiringi dengan zikir. Jadi bukan zikir sambil senam ya, salah. Senam diisi dengan zikir. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu, aktivator iman yang ketiga itu adalah 3T, tasbih, tahmid, takbir. Kita baca subhanallah, 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 tapi sambil menyadari bahwa Allah itu suci. Alhamdulillah, 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 sambil menyadari bahwa Allah itu kita puji gitu, kita memuji Allah, segala puji bagimu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saya kira itu setiap sholat dibaca kok itu 33. Nah ini menjadi aktivator juga keimanan. Kemudian tentu sholat sadar Allah ya. Sholat ada yang tidak sadar Allah gitu. Tapi kita menggunakan sholat yang sadar Allah. Ini juga aktivator iman, menguatkan iman juga. Dan wiki Bapak Ibu ini penting, waskito Quran. Ya. Meskipun Bapak Ibu sudah membaca Quran setiap hari itu sekian juz gitu, coba luangkan waktunya untuk waskito Quran. Ya, misalnya buka aja, dibaca perintahnya hari ini apa gitu ya. Nah, nanti itu menjadi tanda. Jadi dibaca sampai pada level perintah. Baik Bapak Ibu, jadi itu ini aktivatornya, sehingga nanti Bapak Ibu iman amal soleh itu bisa kita lakukan dengan baik. Ini adalah cara untuk bagaimana kita itu bisa meniatkan sesuatu, meniatkan perbuatan-perbuatan kita. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu perbuatan kita itu sebisa mungkin tidak terencana. Karena kita itu hidup itu Bapak Ibu, kita itu sudah di planning oleh Allah gitu loh. Hidupmu itu untuk ini loh gitu loh. Jadi hidup kita itu kan yang pertama untuk menjadi saksinya Allah. Berarti sadar Allah kan Bapak Ibu. Yang kedua, hidup kita itu untuk mengabdi kepada Allah. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sungguh kuciptakan jin dan manusia itu untuk mengabdi. Berarti kita ini mengabdi ya, sholat, ya, zikir itu mengabdi. Yang ketiga tugas kita itu adalah sebagai khalifah, ini jailun fil ardi khalifah. Nah, khalifah itu ya amal soleh ini, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, nanti sore ngantar ngaji, jemput ngaji, dan seterusnya. Itu khalifah. Khalifah mewakili Allah sebagai seorang ayah. Ya, itu direncanakan Bapak Ibu di sini. Memang ini agak ribet gitu loh, tapi tadi Bapak Ibu di awal sudah saya sampaikan bahwa innama a'malu biniyat. Semuanya itu tergantung niatnya. Kadangkala kita itu secara tidak sengaja niatnya salah. Nah, amalnya baik tapi niatnya salah. Ini kan rugi Bapak Ibu, betul nggak Bapak Ibu? Rugi. Jemput anak misalnya. Jemput anak sekolah, ya karena nanti takut anaknya nangis, takut nggak ada yang jemput. Itu sudah bukan karena Allah, ya kan? Terus apa lagi? Sholat. Ini kalau tidak karena Allah, bahaya Bapak Ibu. Sholat karena mencari pahala. Nah ini gimana Pak? Niat kan karena Allah, bukan karena pahala, betul nggak Pak? Ini kalau kita belajar lurus ke Allah ya, meskipun
dan sewu maaf kalau di luar sana ini masih menjadi perbuatan yang banyak dilakukan. Tapi kalau kita belajar lurus ke Allah, kita sholat itu ya karena Allah, bukan karena pahala. Misalnya kita karena pahala, surga misalnya. Apa ya, kalau nggak ada surga ya kita nggak sholat. Ya tetap sholat. Sholat kita bukan karena surga, tapi karena Allah. Ini pentingnya niat, Bapak Ibu. Nah ini nanti ada lembar ini sebenarnya untuk membantu. Nah terutama ini Nun sewu yang sudah usia di atas 60, 65. Apalagi yang sudah pensiun gitu Mbak. Kadang-kadang bingung. Iki aku ngopo, iki kok tengah-tengah ini bingung harap melakukan apa, bingung gitu loh. Ini kan jadi masalah gitu loh. Coba kalau direncanakan gitu, misalnya, walaupun sudah pensiun, jam 7 jalan kaki, jam 8 sarapan, jam 9 membersihkan rumah, jam 10 istirahat, jam 11 persiapan sholat duhur, jam 12 duhur, jam 1 makan siang, jam 2. Nah, kalau itu direncanakan nggak bingung, dan itu membuat hidup kita akan lebih tertata dan tidak menyia-nyiakan waktu, gitu Pak. Kan banyak tuh orang yang wah ngopo ya aku bingungnya harap ngopo aku kan kadang-kadang gitu. Nah ini berarti waktunya itu tidak manajemen waktu, karena beberapa ayat itu kan berkaitan dengan waktu, ya Bapak Ibu. Wadduha wal asri, itu waktu semua, demi masa, demi waktu duha. Ini betul-betul kita menghargai waktu, kita rencanakan. Waktu itu juga amanah Allah. Betul nggak Pak? Kita masih diberi waktu, artinya bahwa waktu itu amanah gitu. Amanah yang harus kita kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi form rias RHIAS ini merupakan alat bantu untuk meningkatkan keimanan amal soleh secara terukur. Nah, terukur, terarah, terencana, gitu loh, sehingga kita itu tahu saya sampai mana. Kalau nggak diukur gini Bapak Ibu, kita nggak tahu. Rumangsane aku wis beramal soleh aku oke, tapi ternyata setelah dilakukan pakai metode rias, banyak waktu yang sia-sia, banyak waktu yang terbuang dengan begitu saja. Nah ini Bapak Ibu, maka mari saya mengajak program ini menjadi program kita bersama. Isilah dengan kegiatan-kegiatan ibadah dulu lah. Bapak Ibu bisa mengisi secara bebas, terutama ibadah sholatnya, zikir nafasnya, pas kita Qur'annya. Coba itu dijadwal itu loh Pak. Ya. Misalnya saya zikir nafas setelah sholat 5 menit, coba itu ditulis gitu. Saya senam DN setiap pagi. Di jam 5 saya senam DN. Coba itu ditulis Bapak Ibu. Direncana. Merencanakan itu manfaatnya agar tersimpan di alam bawah sadar, sehingga ketika pada waktunya itu otomatis gitu. Ya otomatis. Tidak perlu mikir-mikir lagi gitu. Manfaat yang kedua adalah meringankan beban pikiran. Bapak Ibu, kita punya rencana tapi tidak ditulis, itu musor di sini terus Bapak Ibu. Jadi pikiran kita itu mikirkan itu terus. Tapi kalau ditulis, bebannya berkurang karena apa? Sudah ditulis gitu.
Jadi ngurangi beban. Orang kalau pikirannya itu terlalu terbebani, jadinya kan stres. Karena mikir terus kesel, capek orang ngopo-ngopo tapi kesel. Nyambut gawe yo orang tengah-tengok tapi kesel gitu. Kok kesel ngopo? Pikirannya yang kerja nggak jelas. Iya kan? Misalnya jam 2 jemput anak, mau ditulis jam 2 jemput anak gitu. Enggak ditulis. Jam 10 ingat anak jemput jam 2, jam setengah 11 ingat anak, jam 11 ingat anak jemput jam 2. Itu berulang-ulang kan Bapak Ibu, kalau ditulis kan enak. Oh iya saya jam 2. Nah ini manfaat. Yang ketiga tentu agar kita lebih mudah untuk meluruskannya. Karena di sini Bapak Ibu ada kolom amanah. Ada kolom amanahnya apa? Berarti amanah itu dari Allah. Memang tanda yang nyata dari Allah. Berarti apa? Tandanya, keterangannya apa? Kemudian perintahnya apa? Kalau amanahnya anak, jamnya sudah menunjukkan pukul 7, perintahnya apa? Perintah Allah itu apa? Jelas perintah Allah adalah mengantar anak sekolah. Ya, demikian Bapak Ibu, sebuah lembar yang simpel, sederhana, insya Allah dapat membantu Bapak Ibu di dalam menjalankan amanah-amanah Allah. Oke, saya kira itu Bapak Ibu dari saya. Waktu saya kembalikan ke Mbah Yayin. Mbah Yayin, monggo Mbah Yayin. Suaranya masih mati, Mbah. Iya, nembah nuwun Pak Pur. Ini Dipun pencerahannya kita hari ini dengan bagaimana kita mampu mengaktifasi niat sebagai syarat untuk bisa mewujudkan amal soleh yang terkontrol dan kita sadari benar melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan aktivasi kita melalui zikir dan patrap yang telah didahulukan Pak Pur, dan juga melalui ketiga melalui wasqidah Al-Quran. Tapi semua itu akan bisa lebih tertata indah ketika kita mampu menginventarisasi aktivitas-aktivitas pokok dan lain-lainnya itu dalam tema-tema yang RHIAS ini. Itu rencana harian iman amal soleh. Itu ternyata sangat membimbing kita tetap dalam siratal mustaqim, tetap dalam guidance yang terkontrol melalui sadar Allah, sehingga tidak membebani pemikiran-pemikiran kita yang lain, tapi dengan tahapan-tahapan jadwal waktu yang tepat akan memantik motivasi kita, baik langsung maupun tidak langsung, akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Allah atas tema-tema yang telah kita susun dalam RHIS kita itu. Itu yang bisa kita sampaikan kembali atas dawuh-dawuh Pak Pur kepada panjenengan sami ingkang badhe matur datang Pak Pur tentang apa yang telah
Pak Pur sampaikan pada malam hari ini akan menjadi kebajikan bagi kita hari ini. Monggo, selamat mungkin Pak Dokter. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dokter. Alhamdulillah Pak Pur. Wah, pencerahan ini. Suasananya hujan tapi seger, ini menjadi ceria ini. Karena Pak Pur ini kersa mengisi acara dan yang hadir banyak sekali ini. Wah, tidak seperti biasanya, luar biasa ini. Terima kasih Pak Pur pencerahannya. Innamal a'malu binniyah. Begini, ini masih terkait dengan sholat, sholat yang sadar Allah itu Pak Pur, dan termasuk rukun Islam yang lain dan masuk ibadah-ibadah yang lain, amal soleh. Kan niat ada di depan. Niat itu pekerjaan dari jiwa kita, ya, dari jiwa kita. Jadi merupakan fondasi untuk langkah selanjutnya. Nah ini kaitannya dengan Pak Pur, dengan ya manajemen itu kan ada input, proses, output, outcome. Lah sering niatnya depan pas kan seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi dalam prosesnya aku kadang-kadang kan terus enggak genah dalam proses. Jadi apa istilahnya itu bahwa kita itu niat itu memang harus ditancapkan setiap langkah-langkah dari mulai dari input, proses, output maupun outcome. Jadi apa itu ya? Karena ada pertanyaan begitu, seperti sholat puasa Ramadan, kita kan mendekati puasa Ramadan kan ada yang model niatnya di depan di ruopel ngarep berikutnya lali wis niat. Ada yang berpendapat ya niat ya kudu ya tiap malam itu, makanya ada sholat waktu tarawih dan sebagainya mesti ada rutinitas niatnya. Maksud saya begini. Jadi ini Pak Pur, jadi ya balik lagi seperti Pak Pur menyampaikan, zikir nafas itu kalau bisa zikir nafas. Nafasnya itu kan rutin, tapi ngisinya sing ra rutin. Jadi apa ya, menancapkan niat itu tidak hanya di depan saja, tapi juga ongoing-nya itu juga harus tetap optimal. Karena kalau enggak nanti terus bisa outcome-nya beda dari apa yang direncanakan. Jadi salut memang untuk di NSA ini Pak Pur ini manajemen ini termasuk yang disampaikan itu urgent dan tidak urgent dan sebagainya itu. Saya kemarin saya nyelok, wah ini hubungannya dengan SWOT analisis itu apa? Kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman. Nah, ini kan kemarin Pak Pur menerangkan, oh itu untuk analisis SWOT-nya, untuk membaca tandanya dan sebagainya. Mungkin dalam forum ini mungkin saya diberi pencerahan dan juga bisa untuk teman-teman. Terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter. Terus sekali. Jadi memang manajemen ini membantu kita untuk beribadah. Ya, manajemen, sistem manajemen seperti SWOT, 4DX, execution itu yang spesifik, terukur sesuai kemampuan. Kemudian tadi yang saya sampaikan itu dari Eisenhower tentang mendesak tidak penting, mendesak itu kan dari Eisenhower. Jadi ini membantu gitu. Makanya dengan RHIAS ini membantu agar tadi input sampai outcome itu dapat terkawal dengan benar gitu, nggak kacau di tengah atau kacau di depan, akhirnya nggak memunculkan outcome yang jelas gitu. Jadi sholat misalnya niatnya hanya dibaca tapi tidak menjadi satu perbuatan jiwa. Nah ini kan tidak memunculkan sebuah outcome kalau saya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar gitu.
tidak ada perubahan karakter. Nah, kita masih Pak Dokter, jadi menggodok ini bagaimana kita itu yang beragama ini, berislam ini, menjadi orang-orang yang beruntung gitu loh. Beruntung itu orang yang beriman dan beramal soleh gitu. Maka beruntunglah mereka yang beriman dan beramal soleh. Qad aflahal mu'minun. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Jadi beramal dan beramal soleh. Tentu ini masih banyak masukan-masukan yang harus kami terima, termasuk kemarin Pak Dokter mengusulkan tentang SWOT, kemudian teman-teman yang lain mengusulkan tentang 4DX tentang jalan untuk mengeksekusi sebuah perbuatan, karena memang yang penting dari semua rencana yang kita buat itu ternyata poinnya adalah eksekusi, dilakukan apa tidak gitu, yang paling berat gitu. Nah, maka nanti ada aktivator iman ini Pak Dokter, aktivator iman dari mulai dzikir, nafas, sholat, sadar Allah, waskita Quran, itu untuk menguatkan iman agar amal solehnya itu sampai pada level eksekusi gitu, sampai menimbulkan outcome gitu. Ini, nah kita awali dari sebenarnya sholat gitu. Jadi kesuksesan hidup kita, kebahagiaan hidup kita itu diawali betul dari sholat. Maka rencanakan sholat itu. Nah, itu karena perbaikan diri kita dari sholat itulah nantinya akan muncul perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Ini Pak Dokter, ngaten matur nuwun sangat masukan. Ini bayarin. Pintunya. Ini semua yang kita bahas adalah tentang pokok-pokoknya. Tapi sebenarnya yang tidak kalah pentingnya adalah ranting-ranting dari pengalaman kita ketika mengeksekusi apa yang sedang kita lakukan saat ini. Seperti di tengah kita melakukan sebuah kewajiban yang sudah kita niati dengan benar, kita akan temui di sana hambatan-hambatan tentang potensi iman kita yang meskipun kita itu masih sudah iman, tapi takut kita terhadap ancaman terlalu takut kita bukan kepada Allah, ning takut kita ancaman nanti ada siksaan di kubur, sehingga takut pada siksaan kubur, tidak pada Allahnya. Ya itu akan menjadi catatan subcatatan dalam RHIAS kita. Jadinya nanti akan dikembangkan yang demikian sampai pada temuan-temuan ketika kita menjalankan amanah itu. Catatannya apa yang penting? Khauf dan roja kita, ketakwaan kita itu yang sumbernya dari mana? Mungkin bisa kita atasi dengan sering kita belajar dengan mencari-cari persoalan kehidupan yang lain dari pendekatan SWOT dari Pak Slamet tadi, seperti gangguan setan bentuknya akan demikian, tantangan-tantangan yang dihadapi itu akan kaya dengan catatan, dan akhirnya sebuah catatan itu akan membuat sebuah kisah perjalanan spiritual yang luar biasa ketika kita dapati dalam catatan-catatan RIHS ini. Ada yang lain mungkin? Mas A, ayo Mas A. Ngomong ketemu oleh-olehnya dari
Malaysia. Nggih, alhamdulillah matur suwun Mbah Yayin. Assalamualaikum Pak Pur, Pak Slamet, dan sahabat-sahabat semuanya. Yaitu tadi setelah habis sholat Isya, habis sholat maghrib, tadi saya sharing bersama Pak Pur masalah Pomyang tadi itu ternyata memang wah ini Allahu Akbar. Jadi tercerahkan juga bahwa oh sesimpel inilah hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah itu. Jadi ternyata teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang kita anggap itu hanya biasa saja. Ternyata begitu diterangkan, dijelaskan oleh Pak Pur, halah, yo makan juga jadi amal soleh, ngobrol tentang Allah ya jadi amal soleh, melayani teman yang hadir di padepokan ya jadi amal soleh. Itu ternyata yuk amal soleh didasari dengan iman. Ya Allah ya Rob ya bilang. Dan membahas tadi itu, di saat kita melayani karena Allah, maka alam semesta ini akan melayani kita. Tapi jangan jadikan tujuan. Tujuan kita hanya melayani karena Allah. Wah, kemarin itu masih jadi tujuan itu saya itu. Biar alam semesta ini melayani saya. Wah, tunduk kepada saya. Wah, ini kenapa ini? Wah, ternyata akhirnya dibuka oleh Allah. Dengan disadarkan yaitu sharing sama Pak Pur ini baru saya tersadarkan. Oh, ini ternyata permasalahannya tidak menyadari bahwa memang harus benar-benar murni, lurus. Ojo belok sikitun. Nah, tetek pun nggak boleh di hati ini. Berharap sedikit pun selain Allah. Gitu di hati ini. Ya sudah di situ. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Pur dan sahabat-sahabat semua dengan coaching yang seperti ini ternyata lebih simpel dan nggak jelimet dan ternyata membahas tentang makrifat hakikat itu ya nggak yang ruwet-ruwet amat mulu tapi yo semuanya tercangkup gitu wah ya luar biasa lah gitu Mbak, monggo silakan bagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Mbak. Waalaikumsalam. Maaf ini Pak Pur, saya baru pertama kali mengikuti dan dari awal itu Asmane sapa ki asmane? oh ya, saya perkenalkan, saya Nur Laila dari Kebumen. Dari Kebumen dan baru pertama kali ini mengikuti acara ini. Kebetulan barusan saya ingin mengikuti di grup sudah pernah mengikuti, cuma maaf HP-nya sering dipakai belajar anak, jadi gantian saya. Gitu nggak apa-apa ya. Yang saya tanyakan ya mohon maaf ini karena kembali lagi kepada dzikir nafas ya. Mungkin keluar dari judul, enggak apa-apa sedikit Pak Pur, saya mau nanya. Tentang dzikir nafas itu saya kok mencoba waktu itu pernah ke tempatnya Pak Wid 1 kali. Lah, mengikuti 1 malam ya waktu itu. Jadi kan belum apa-apalah, baru dasar seperti itu. Lah ini saya nyoba di 1/4 jam itu kok pikirannya itu belum bisa husu, itu gimana ya? Jadi udah dihusukan ke dasar sekali ya, yang hu Allahu Allah itu, tapi pikirannya itu kok belum bisa fokus ke situ. Itu mengatasinya bagaimana caranya Pak Pur? Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya Mbak. Ya. Bu Nur Laila, ini dzikir nafas itu latihan kesadaran Bu Nur. Dan alat yang digunakan adalah jiwa yang menyadari, itu yang kita latih. Jadi tidak melatih pikiran untuk tenang, tidak melatih pikiran untuk tidak ruwet, tidak melatih pikiran untuk
tidak mikir apa-apa. Tapi kesadarannya yang dilatih. Jadi sekali lagi, kalau pikir nafas kok pikirnya kemana-mana, ya memang itu yang tidak kita latih loh. Jadi jalurnya itu beda. Ini jalurnya itu jalur kesadaran, bukan jalur meditasi, mengosongkan pikiran, menenangkan pikiran, bukan. Kita jalurnya adalah jalur kesadaran, sehingga ketika kita sadar Allah, pikiran masih kemana-mana, ya enggak apa-apa, biarin aja pikiran, yang penting tetap sadar Allah. Jadi kesadaran ini yang kita latih, Bu Nur. Jadi kalau Ibu mengalami seperti itu wajar, tapi Ibu jangan risau, kok pikiran saya masih kemana-mana, ya memang begitu. Karena kita tidak melatih pikiran, Bu. Iya. Nah, untuk melatihnya, apa duduknya harus seperti itu atau kayak saya kan sudah 67 tahun ya Pak Pur. Kadang duduk lama yang ditekuk kakinya itu tidak. Melatih apa, Bu? Ya. Melatih apa maksudnya? Dikir nafasnya, duduknya kan saya yang duduk seperti itu Ibu sambil santai aja, berbaring boleh, duduk santai boleh, di sofa boleh, bersila boleh. Iya, jadi itu tidak harus sajadah gitu, tidak ya? Tidak, yang penting kesadarannya sadar Allah, karena yang kita latih kesadarannya. Iya. Mudah-mudahan dimudahkan ya Bu. Amin, terima kasih, itu untuk saya memang dasar, ini baru awal Pak Pur, saya mencoba, ini baru kuat 1/4 jam saja seringnya, ya seperti itu, gelisah masih seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting sadar Allah Bu. Iya. Ya, terima kasih sementara itu Pak Pur. Iya, sami-sami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pur, sama Pak Bajajin. Semuanya. Pak Pur badi tanya, cara melepas kemelekatan itu gimana? Kemelekatan gimana Bu maksudnya? Kemelekatan kayak ada rasa, nah kata Yusuf tadi nggak lurus gitu. Oh ya, kesadarannya aja Bu. Sadar Allah aja yang kuat Bu. Kesadarannya lurus ke Allah. Ya nanti kemelekatannya lepas. Jadi sadar Allah, kemudian yaitu level 1, 2, 3, 4 itu adalah metode untuk melepaskan kemelekatan. Yang sudah saya buat itu di level 1, 2, 3, 4 itu tahap-tahap untuk melepaskan kemelekatan. Jadi ya, nanti dalam satu minggu ini kok tiba-tiba setelah membaca pas kita Al-Quran di surat At-Taubah itu kan ada tulisan perintah jangan munafik istilahnya kan gitu, terus kayak seperti keluar semua itu loh. Akhirnya kemelekatan yang ada pada diri saya berarti masih belum musnah gitu. Berarti dengan sadar Allah gitu ya. Dilatih aja DN-nya 1, 2, 3, 4. Itu bagian dari proses dari Allah. Tidak apa-apa Bu, nanti terus DN itu nanti semua kemelekatan insya Allah akan istilahnya rontok lah sedikit demi sedikit atau langsung bisa juga kalau atas izin Allah bisa. Insya Allah. Jadi satu jadi Bu Zaki ya. Mati sembanuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Terima kasih Pak Nur, Mbak Yajin, Pak Dr. Slamet. Monggo Mas Wahid. Silakan. Menarik sekali ini rencana harian amanah produktif ini. Saya tuh seringkali dapat undangan dari Mbak Yajin itu pinginnya ikut terus, tapi perencanaannya kurang. Sehingga maaf. Tadi saya jadi teringat, ada pertemuan, oh ya sudah saya ikut. Cuma menjadi persoalan memang saya pikir-pikir membuatnya gimana ya, maka justru dari pertemuan ini menjadi terfikirkan. Nanti mungkin saya akan mencetakkan buku ini sampai
Satu buku katakanlah 100 lembar biar bisa dipakai untuk nulis setiap hari. Belajar nulis lagi nih. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Pur, seringkali katakanlah saya sudah punya rencana, misalkan jam 1 siang saya akan jaga toko, jam sore misalnya. Tapi kadang-kadang terus muncul sebuah permintaan dari seseorang yang sifatnya mendesak. Itu kan berarti saya juga harus merubah rencana saya secara mendadak ya Pak Pur. Artinya apa? Rencana saya jaga toko. Ada orang minta tolong, kan otomatis minta tolong itu sesuatu yang mendesak. Maka karena akhirnya rencana saya jaga, saya tinggalkan untuk memberi pertolongan pada orang lain. Ini pripun Pak Pur? Ya. Nanti ada skala prioritas ya Pak. Oh iya, yeah. Tingkat kepentingannya penting dan mendesak, itu ya gimana lagi, sudah. Penting dan mendesak itu misalnya pasien ini kalau sudah segera ditangani ya dia akan, tingkat penting dan mendesaknya itu kan segera kita lakukan. Jadi sudah kita rencana nih, kita jaga toko jam 10 misalnya. Kemudian jam 10 ada pasien datang. Ya sudah, tingkat kepentingannya akan jauh lebih tinggi daripada buka toko. Kalau buka toko nanti bisa didelegasikan ke ibu misalnya, atau ke siapa gitu misalnya. Nah, ini fleksibel Pak. Fleksibel itu artinya tadi dasarnya adalah wa makaru wa makarallah wa huwa khairu makirin. Buatlah rencana, tapi rencanaku yang akan berjalan gitu, rencanaku yang akan terjadi. Jadi, nah itu daripada panggilan pasien. Terima kasih Pak Pur. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yayin, pertanyaan Pak Wahid jadi pertanyaan terakhir, Oh, ngaten. Ini di Kepadepokan ada tamu dari Malaysia, dari YouTube. Itu. Iya. Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu dan para peserta virtual ini, waktalipun sampun ngancik jam 09.00. Dan demikian juga Pak Pur akan meninggalkan kita. Maka untuk ini kami mohon Pak Pur memberikan kata akhir dan sekaligus penutup acara menika. Kula nderekaken Pak Pur. Nggih, atur nuwun Mbak Yayin, rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan meningkatkan iman dan amal soleh kita. Dengan cara apa? Dengan cara di manajemen dengan sesuai dengan sunat hukumnya. Sehingga iman dan amal soleh kita itu meskipun naik turun, tapi naik turunnya itu gradasinya naik gitu, bukan turun gitu. Meskipun naik turun tapi naik gitu. Dan usaha kita dari Padepokan Patra Yayasan Solo Spirit Islam dalam menyebarkan semangat sadar Allah ini bisa memberi manfaat kepada semua. Itu harapan. Demikian Mbak Yayin dan rekan semua. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pur atas pencerahannya. Terima kasih untuk semuanya. Adalah pertemuan kali ini bacaan surat Al-Fatihah. Semoga Allah selalu memberikan hidayah, pencerahan kepada kita dan jalan keluar kepada apa yang sedang kita tabrak, dan akan mendapatkan jalan membuka jalan kebajikan dan amal soleh yang selalu kita dapatkan. Amin. Itu terima kasih semuanya. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Sa'ulillahi Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk semuanya terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih. Iya, Pak Bor. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, apa?